guys, akhirnya kita jumpa lagi. Kali ini aku sudah sampai di salah satu desa yang memproduksi kerajinan tenun. Kira-kira ada yang tahu nggak aku ada di desa mana? Ya, Desa Gamplong. Kerajinan tenun serat Gamplong ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapatkan penetapan sejak tahun 2017. Makin penasaran kan bagaimana sih proses produksi kerajinan tenun di Desa Gamplong ini? Yuk ikutin aku! Desa Gamplong merupakan desa wisata kerajinan tenun yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Mayoritas pekerjaan masyarakat yang tinggal di desa ini sebagai petani dan juga penenun. Di desa ini terdapat 10 pemilik yang memiliki nama besar di Desa Gamplong. Namun dari satu pemilik mampu mempekerjakan 5 hingga 20 orang. Gimana guys? Makin penasaran kan? Let's go! Kerajinan tenun di Desa Gamplong ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu para leluhur membuat tenunan ikat bagor sebagai pakaian orang pribumi. Awalnya tenun di Gamplong hanya menghasilkan stagen, serbet, dan handuk dari benang tenun biasa, tenun bagor, atau karung yang digunakan sebagai bahan baku pakaian. Kemudian sekarang telah berkembang mulai dari bahan baku dan produk yang dihasilkan pun mulai beragam. Mulai dari tas, tempat tisu, tempat pensil, tirai, dan masih banyak lagi. Bahan baku yang ditenun ada banyak sekali dan mengambil dari beberapa daerah, seperti ejeng gondok dari Ambarawa, mendong dari Kecamatan Minggit, akar wangi dari Gunung Kidul, lidi kelapa dari Jawa Barat, dan juga pandan. Kerajinan tenun ini telah dirintis sejak tahun 1950-an. Keahlian menenun yang dimiliki masyarakat Desa Gamplong diperoleh atau diturunkan dari para orang tua atau para leluhur. Mereka sudah merasa menyatu dengan tenun karena sudah mengenal tenun sejak kecil dari pekerjaan orang tuanya. Jadi kalau tenun sendiri sebetulnya sudah ada sejak bapak ibu saya. Kemudian waktu krisis moneter di 97 itu hampir nggak jalan. Kemudian kita memulai dengan tenun serat alam. Jadi yang ditenun itu ada enceng gondok, mendong, lidi kelapa, pandan, bahkan akar wangi. Guys, kerajinan tenun serat alam di Gamplong ini punya ciri khasnya, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin atau biasa disebut dengan ATBM. Makin penasaran kan bagaimana proses produksinya? Yuk yuk yuk! Mengapa ATBM di Desa Gamplong terus dipertahankan? ATBM di Desa Gamplong ini terus dipertahankan karena ATBM sangat ramah lingkungan, sehingga Desa Gamplong terus terjaga lingkungannya, tetap asri, dan tidak menghilangkan unsur khas desa di zaman sekarang. Nah, selain itu, alasan utamanya yaitu masyarakat ingin terus melestarikan warisan budaya nenek moyang berupa kemahiran kerajinan tradisional tenun. Untuk produksi kita kalau sekarang sebetulnya dari awal kita
memulai serat alam kita kebanyakan di alas piring, kemudian taplak meja, dan ada juga yang dibikin tirai, ada juga yang dibikin box-box, ada box laundry, kemudian ada juga box-box tisu gitu Mbak. Ya, untuk bahan seperti tadi lidi kelapa itu kita dari Jawa Barat sekitar Tasik Pangandaran, kemudian untuk enceng gondok kita dari Ambarawa, kemudian untuk mendong itu dari Kecamatan Minggir, kalau akar wangi dari Gunung Kidul. Nah guys, gimana? Unik kan? Dengan berbagai macam kerajinan seperti tas, kotak pensil, taplak piring, taplak meja, dan masih banyak lagi. Kira-kira kalian mau temenin aku belanja oleh-oleh nggak? Mau dong, temenin yuk! Menenun sendiri diartikan sebagai proses menyilang antara lungsi dengan pakan. Benang yang tegak lurus ke atas atau vertikal disebut dengan lungsi, sedangkan benang yang tegak lurus ke samping atau horizontal disebut dengan pakan. Proses untuk menghasilkan sebuah karya tenun serat diperlukan proses yang sangat panjang, di mana dalam prosesnya diperlukan keuletan, kesabaran, dan daya kreativitas yang sangat tinggi. Produk kerajinan tenun serat alam ini sudah terjual hingga luar negeri. Kerajinan tenun ini tidak secara langsung diekspor, namun menggunakan sistem pre-order. Nah, nanti ketika produk sudah jadi, kemudian baru dikirimkan. Untuk mengembangkan kerajinan tenun, kita akan mengajak untuk yang muda-muda untuk giat mengikuti produksi ini, karena kebanyakan sekarang kita yang memproduksi itu kebanyakan udah sepuh-sepuh. Nah, kita juga nanti kedepannya untuk memikirkan itu, jadi kita memulai untuk angkatan yang muda-muda biar tertarik untuk ikut memproduksi. Penjualan sebetulnya produk kita itu sebetulnya udah banyak keluar negeri, cuman kita nggak secara langsung ekspor karena kita ada beberapa trading yang sudah pesan ke kita. Kemudian kalau sistemnya nanti beliau ngasih PO pada kita, kemudian kita mengerjakan, kalau sudah selesai kita setor ke beliau. Harapan saya adalah kita bisa
menjual dengan harga yang tinggi, kemudian bisa mengasih tenaga kerja opah yang layak, agar yang muda-muda juga ikut tertarik mengerjakan. Yeay, akhirnya aku belanja oleh-oleh guys. Banyak kan? Gimana perjalanan hari ini? Seru nggak? Besok kita kemana lagi ya? Pokoknya ikutin terus perjalanan berikutnya, bakal ada yang lebih menarik, unik, dan seru pastinya. Aku Artika Putri pamit undur diri. See you!